Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Toto Prihadi, dalam analisis laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas laporan keuangan secara singkat dan kaitannya dengan beberapa hal. Jadi sifat dari pembahasan inilah introduksi. Saya berharap bahwa saya akan bisa membuat berbagai macam video tentang laporan keuangan, analisis, atau tentang keuangan itu sendiri di waktu yang akan datang. Jadi sifat dari video ini adalah introduksi saja. Kita mulai dari kondisi bahwa sebuah perusahaan itu berada dalam lingkungan bisnis. Sebuah perusahaan pasti ada yang punya, yang kita sebut dengan investor, pemilik, owner, dan seterusnya. Istilah investor lebih sering ditujukan kepada mereka yang pemiliknya itu banyak. Investor akan berinvestasi pada berbagai macam jenis usaha. Misalnya, satu usaha dagang, satu usaha manufaktur, dan seterusnya. Dengan investasi itu, mereka berharap untuk memperoleh laba. Jadi, laba adalah sesuatu yang dicari investor. Kegiatannya disebut dengan investasi, hasilnya berupa laba. Tetapi laba itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Mengelola perusahaan perlu mengelola arus kasnya. Sebuah perusahaan dikatakan baik ketika tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, perusahaan nggak tumbuh berarti dia ketinggalan. Di luar itu ada urusan yang lain, misalnya perusahaan harus mencari pendanaan, mencari pinjaman, melakukan IPO, dan seterusnya. Ada berbagai macam aturan yang melingkupi perusahaan, sehingga perusahaan perlu mengelola kondisinya sehingga bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan aturan, dan aturan ini akan semakin lama akan semakin banyak tentang pelaporan keuangan, lingkungan, dan seterusnya. Nah, kembali kepada soal bisnis tadi. Jadi dengan adanya kondisi bisnis yang menginginkan adanya laba, kinerja, dan seterusnya, maka diperlukan adanya laporan keuangan. Tentu saja laporan keuangan ini nanti suatu saat juga akan dianalisis. Di dalam keuangan, kita mengenal 3 laporan keuangan utama. Yang pertama adalah neraca, laporan posisi keuangan, balance sheet. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi, profit and loss statement, income statement. Yang ketiga adalah laporan arus kas, cash flow statement, statement of cash flow. Jadi inilah 3 laporan keuangan utama. 3 laporan keuangan tersebut adalah 3 laporan keuangan utama. Sebenarnya ada satu laporan keuangan lagi yang disebut dengan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini isinya adalah berupa bertambah atau berkurangnya ekuitas. Ini jarang dibahas dan sering tidak ditonjolkan. Bukan berarti tidak penting, tetapi tidak selalu menjadi perhatian utama. Dia hanya menjadi perhatian khusus pada waktu-waktu tertentu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah neraca. Laporan posisi keuangan ini menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari aset, utang, dan ekuitas. Rinciannya akan kita bahas nanti di video-video yang akan datang. Kemudian, laporan disusun pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember, 31 Januari, dan seterusnya. Jadi menyebut satu waktu atau satu tanggal. Aset itu ada aset lancar, aset yang diputar digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aset tidak lancar itu contohnya aset tetap, misalnya mesin, tanah, dan seterusnya. Aset keuangan, misalnya investasi di perusahaan yang lain. Aset tak berwujud, misalnya adalah paten. Untuk aset lancar tadi, yang
paling umum muncul di aset lancar adalah kas, piutang usaha, dan persediaan. Kemudian utang. Utang ada dua macam, utang lancar, utang yang direncanakan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Misalnya utang pada supplier, utang ke bank, dan seterusnya. Utang jangka panjang, utang yang jatuh temponya dari tanggal neraca lebih dari 1 tahun. Obligasi, sewa guna usaha atau sewa, itu masuk ke dalam utang jangka panjang. Yang terakhir adalah ekuitas atau modal sendiri, sumber dana dari pemilik. Inilah neraca kita, laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan ini menggambarkan kinerja perusahaan yang berupa laba pada suatu periode, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Ada dua elemen utama di dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan barang dan jasa yang sudah sampai ke pembeli, adalah pendapatan atau sales revenues atau penjualan. Yang kedua adalah biaya sumber daya terpakai untuk memperoleh pendapatan. Cost, expense, semuanya dihitung di sini. Kalau pendapatan di atas biaya, maka perusahaan akan memperoleh yang namanya adalah laba. Jadi laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya. Sebaliknya, ketika biaya melebihi pendapatan, maka perusahaan mengalami kerugian. Laporan yang ketiga adalah laporan arus kas, cash flow statement. Laporan ini menggambarkan perubahan kas perusahaan yang terdiri dari beberapa aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas rutin, jual beli barang dan sejenisnya, bayar gaji pegawai, bayar pajak, dan seterusnya. Aktivitas yang kedua adalah investasi, seperti membeli mesin, membeli tanah, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah financing atau pendanaan, kegiatan untuk mencari sumber dana, bisa dari kreditor atau investor, dan juga untuk melunasinya. Jadi di sini laporan arus kas akan kita hitung, kita laporkan dalam waktu 1 periode atau 1 tahun. Ketika laporan keuangan tersebut sudah ada, maka langkah yang bisa dilakukan berikutnya adalah melakukan analisis laporan keuangan. Di dalam analisis laporan keuangan, kita ingatkan lagi ada 3 laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Ada berbagai macam jenis analisis di sini. Jadi yang pertama adalah analisis yang berhubungan dengan laporan keuangan secara global. Kita mulai dari common size analysis, membuat proporsi dalam persentase atas laporan keuangan baik neraca maupun laba rugi. Kalau vertikal itu misalnya adalah mengkaitkan satu pos dengan pos yang lain, misalnya laba terhadap penjualan dalam bentuk persentase. Kalau horizontal, membandingkan antara satu periode dengan periode berikutnya. Laba rugi tahun ini dengan laba rugi periode sebelumnya. Kemudian analisis yang mengolah data keuangan itu lebih jauh. Yang paling umum adalah rasio keuangan, atau rasio ini kita bisa sebut sebagai perbandingan. Misalnya, profit margin ratio, perbandingan laba dengan penjualan. Ada beberapa turunan dari analisis rasio ini, misalnya adalah analisis kebangkrutan, rasio yang secara khusus ditujukan untuk mengidentifikasi kemungkinan perusahaan untuk bangkrut. Yang kedua adalah rating obligasi atau bond rating. Analisis rasio yang ditujukan secara khusus untuk mengidentifikasi tingkat
kualitas utang atau rating utang dari sebuah perusahaan. Sehingga nanti dihasilkan prediksi apakah triple A, double A, dan seterusnya. Kemudian analisis yang sifatnya ke depan, misalnya pro forma laporan keuangan atau proyeksi laporan keuangan. Kalau kita perhatikan, analisis atau proyeksi laporan keuangan ini bertujuan untuk melakukan prediksi atas perusahaan itu di waktu yang akan datang. Misalnya, kalau saya akan memberikan pinjaman, maka saya perlu tahu prediksi 2-3 tahun ke depan seperti apa, sehingga pinjaman yang saya berikan tadi bisa lebih aman karena prediksinya arus kasnya maupun labanya cukup untuk melunasi pinjaman. Kemudian yang lebih serius lagi adalah valuasi. Dalam analisis fundamental, valuasi ini dilakukan berbasis pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas. Tentu ada berbagai macam metode di dalam valuasi ini. Suatu saat kita berharap untuk dapat membahas itu secara khusus. Baik, jadi itu adalah kemungkinan analisis laporan keuangan yang bisa dilakukan. Ini adalah buku saya tentang analisis laporan keuangan. Buku ini adalah buku yang ke-11 yang pernah saya susun. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia, tersedia di Gramedia, baik dalam bentuk printout maupun dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk e-book. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang berminat atas buku ini bisa memperolehnya baik di Gramedia maupun di marketplace di berbagai macam platform yang tersedia. Suatu saat saya berharap bahwa saya akan melakukan unboxing buku ini, isinya apa saja, karena sangat tebal, jadi tidak mungkin saya bahas seluruhnya. Oleh karena itu, semua video yang saya harapkan saya buat adalah merupakan bagian-bagian penjelas dari berbagai macam bab dari buku ini. Baik, terima kasih sudah melihat video ini. Saya berharap akan membuat video-video yang lain. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Saya Toto Priyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.